situs dari masa Hindu-Buddha yang terletak di Desa Karakamulian, Kecamatan Cijingjing, sekitar 16 km dari kota Ciamis ke arah timur. Kompleks situs merupakan hutan dengan luas 25,5 hektar, tepat berada di pinggir jalan raya yang menghubungkan Ciamis Banjar. Keistimewaan situs Karakamulian. Situs Karakamulian merupakan objek wisata sejarah yang sudah tertata rapi. Gerbang masuk utama terdapat di bagian barat. Pada bagian ini tersedia lahan parkir yang cukup luas, dilengkapi fasilitas warung makanan yang berjajar rapi di bagian timur halaman parkir. Di sebelah selatan halaman parkir masih terdapat halaman cukup luas yang pada bagian barat berdiri fasilitas masjid yang cukup megah. Untuk memasuki komplek Karakamulian, Anda akan melalui pintu masuk yang terdapat di sisi timur halaman belakang. Batu Pancalikan. Objek ini yang pertama kali yang dijumpai dari pintu masuk situs ke arah timur. Situs ini berupa lahan yang telah diberi pagar besi, terdiri 3 halaman, masing-masing dibatasi susunan batu dengan ketinggian sekitar 1 m, lebar 035 m. Situs Batu Pancalikan. Halaman pertama terletak di sebelah selatan, halaman kedua terdapat di sebelah utara halaman pertama, selanjutnya halaman ketiga terdapat di sebelah utara halaman kedua. Pada halaman ketiga ini terdapat bangunan cukup tanpa dinding tetapi diselubungi pitrage putih dengan tinggi keseluruhan 48 cm. Batu ini oleh masyarakat disebut Pancalikan. Di sebelah selatan batu ini berjajar 3 buah batu datar dari bahan andesite. Lewi Sipatuan Sang Hyang Bedil dan Penyambungan Nahayam. Selanjutnya melalui jalan tanah ke arah timur, Anda akan menemui simpang 4 ke arah utara akan membawa kita menuju Lewi Sipatahunan. Sedangkan ke arah selatan menuju situs Sang Hyang Bedil dan Menyambung Ayam. Lewi Sipatuhan adalah salah satu bagian tepian Citanduy yang landai. Di sini tidak terdapat objek arkeologi. Konon di sinilah Aki Belangan Terang menemui bayi Cingwanara pertama kali. Situs Sang Hyang Bedil berupa bangunan susunan batu berbentuk segi 4 pada sisi selatan. Selatan terdapat celah tembok sebagai jalan masuk. Di tengah lahan terdapat 2 batu panjang dalam keadaan patah. Sebuah batu dalam posisi tegak dan yang satunya lagi roboh. Batu yang roboh ini disebutkan Sang Hyang Bedil karena bentuknya mirip senapan bedil. Konon tempat ini dulunya merupakan tempat penyimpanan senjata Sang Hyang Bedil. Lambang peribadatan menyusuri jalan tanah ke arah utara, kemudian berbelok ke timur akan dijumpai batu lambang peribadatan. Batu ini berada pada halaman yang dibatasi susunan batu berbentuk bujur sangkar. Jalan maksudnya berada di sisi timur. Lambang peribadatan. Di tengah halaman terdapat batu berdiri berbentuk segi 4 panjang. Di sekeliling susunan batu bulat. Batu berdiri tersebut dahulu tahun 1960-an ditemukan di sebelah utara lokasi sekarang pada jarak sekitar 10 m. Dengan berbagai pertimbangan kemudian didirikan di lokasi sekarang dan dibuatkan pagar dari susun batu sebagai objek yang lain. Cikahuripan. Menyusuri jalan tanah ke arah timur akan sampai di Cikahuripan. Cikahuripan merupakan pertemuan 2 sungai kecil yang bernama Citegu dan Cirahayu. Kondisi Cikahuripan yang ada sekarang merupakan tempat mandi untuk keperluan tertentu. Bangunan yang ada merupakan bangunan baru dengan dilengkapi berbagai fasilitas, misalnya tempat sholat. Batu penyadaan dan makam Sri Bhagavat Phaji. Ke arah timur di Cikahuripan terdapat susunan batu berbentuk persegi yang menyerupai tembok batu. Pada sisi timur terdapat celahan sebagai jalan masuk. Di tengah struktur batu keliling terdapat batu berdiri dari batu datar berbentuk segitiga yang dikelilingi susunan batu kecil. Situs ini disebut Penyandaan. Di depan situs Penyandaan terdapat 3 buah batu berdiri yang salah satunya dalam posisi cendong. Di sekitar batu berdiri ini terdapat sebaran batu-batu bulat. Objek ini terpercaya sebagai makam Sri Bhagavat Phaji. Pemangkonan. Situs Pemangkonan terletak jauh di sebelah selatan situs Penyandaan atau disebut timur
Situs pencalikan objek berupa susunan batu berbentuk persegi. Pada sisi timur terdapat celah sebagai jalan masuk. Di tengah objek terdapat susunan batu-batu bulat mengelilingi salah satu batu. Batu itu juga disebut Sang Hyang Inditan, dahulu ditemukan di Sungai Citanduy. Makam Adipati Panaikan. Dari Pamangkonan ke arah Tenggara terdapat makam Adipati Panaikan. Objek yang ada dan berupa selain beberapa objek sebagian disebut batu bersumber dari tengah susunan batu tersebut terdapat makam Adipati Panaikan. Ini dijumpai di sebelah barat halaman parkir dan di sekeliling situs ini jejak parit kuna disebut barat halaman parkir. Tempatnya terletak pada batas situ sekarang dengan kawasan rest area. Parit tersebut membujur utara selatan menghubungkan antara Sungai Citanduy dengan Sungai Cimuntur. Keadaan parit di sebelah selatan jalan raya sudah tidak begitu tampak, sedangkan di sebelah utara jalan raya masih jelas. Keadaan lebar parit yang ada sekitar 10 meter dengan kedalaman sekitar 2 meter. Situs Karangkamulian dikelilingi oleh parit guna yang memiliki lebar bervariasi 0,5 per 5 meter. Sekarang kemudian dikelilingi oleh parit kuna. Sebagian tertutup oleh semak. Pada sisi luar parit disebut terdapat gundukan tanah membentuk bentang membujur utara selatan dengan tinggi sekitar 2 m dengan lebar bervariasi antara 3 hingga 4 m. Terlihat dari jejak-jejak yang ada, bentang ini juga berlanjut hingga tepi Sungai Cimuntur. Berdasarkan temuan kronometer asing menunjukkan berasal dari sekitar abad ke-10/17 m. Terima kasih. Video saya akan ditutup. Apabila ada tutur sapa yang kurang berkenan, mohon maaf. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe di video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.